Hai Sobat Indonesia, kembali lagi di Melihat Indonesia. Langsung aja yuk kita lanjut melihat kegiatan adat istiadat masyarakat di negara kita versi Melihat Indonesia. 8. Titi. Suku Mentawai merupakan suku pedalaman asli Kepulauan Mentawai yang berada di bagian barat Sumatera Barat, di mana kebudayaan dari suku Mentawai serta adat istiadatnya masih sangatlah kuat dan memiliki agama serta kepercayaan tersendiri. Suku Mentawai percaya bahwa benda mati memiliki roh dan jiwa, di mana jika kita tidak merawatnya dengan baik akan mengakibatkan kesialan serta datangnya penyakit. Sama halnya dengan tato tradisional suku Mentawai yang tidak sembarangan orang membuatnya, harus melalui proses ritual adat dan suku Mentawai terlebih dahulu. Suku Mentawai menyebut tato tradisional dengan titi, dan si pembuat tato disebut dengan si patiti. Titi dibuat menggunakan alat manual dan berbahan alami, yaitu jarum yang terbuat dari kayu serta menggunakan bahan tinta dari tumbuh-tumbuhan, yaitu arang tempurung, kelapa, dan air tebu. Dalam pembuatan titi pada suku Mentawai dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama saat sudah berusia 11-12 tahun dan yang ditato di area pangkal lengan. Tahap kedua saat sudah berusia 18-19 tahun dan yang ditato di area paha. Dan tahap ketiga setelah dewasa, di mana tato dilanjutkan pola durukat atau tulang rusuk di bagian dada, titi takep atau telapak tangan, titi rere atau di kaki di bagian paha dan kaki, dan titi puso atau di pusar di bagian perut, dan dilanjutkan sampai ke seluruh tubuh. Dari tahapan pembuatan titi di atas, ternyata usia 11-19 tahun atau anak-anak yang masih bersekolah hanya berlaku pada zaman dahulu, di mana area pedalaman suku Mentawai tersebut belum mengenal baca tulis atau sekolah, di mana saat itu untuk usia seperti itu sangatlah wajib dilakukan jika anak-anak mereka sudah berusia 11-19 tahun tersebut. Sekarang hanya orang dewasalah yang bisa membuat tato tersebut, sedangkan anak sekolah dilarang kelas oleh orang tua untuk membuat tato. 9. Seba. Orang Kanekes atau orang Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang menutup diri dari dunia luar. Bahkan, kelompok etnis dari masyarakat adat suku Banten ini mempunyai keyakinan terhadap tabu untuk didokumentasikan, terlebih masyarakat yang tinggal di wilayah Baduy Dalam. Meski demikian, ada suatu masa di mana masyarakat Baduy harus berbondong-bondong keluar dari wilayahnya dan menunjukkan diri pada dunia, yaitu pada saat mereka melaksanakan tradisi Seba. Pada saat itulah ribuan orang Baduy, baik itu Baduy luar maupun Baduy dalam, mereka semua akan melaksanakan perjalanan jauh. Pada saat itulah ribuan orang Baduy, baik itu Baduy luar maupun Baduy dalam, mereka semua akan melaksanakan perjalanan jauh dari desa Kanekes yang terletak di Kabupaten Lebak menuju ke kota Serang, ibu kota provinsi Banten. Perayaan adat Seba menurut warga Baduy sendiri merupakan peninggalan leluhur tetua atau kokolot yang harus dilaksanakan 1 tahun sekali. Biasanya acara tersebut digelar setelah musim panen ladang huma. Tradisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun sejak zaman Kesultanan Banten di Kabupaten Serang. Dalam bahasa Baduy, Seba sendiri berarti seserahan. Maka Seba Baduy merupakan tradisi seserahan hasil bumi serta melaporkan berbagai kegiatan yang telah berlangsung selama 1 tahun terakhir di suku Baduy kepada ibu gede dan bapak gede atau pemerintah setempat yang biasa disebut dengan upeti pada kerajaan. Itu semua merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam karena telah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Kegiatan Seba ini dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. Masyarakat Baduy berbondong-bondong membawa hasil tanennya kepada pemerintah. 10. Brobosan. Brobosan merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia.
Berobosan sendiri dilakukan dengan cara berjalan di bawah keranda mayat yang sedang diangkat tinggi-tinggi. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum jenazah diberangkatkan ke makam. Biasanya orang yang melakukan berobosan adalah anak, cucu, atau kerabat dekat dari orang yang meninggal. Ritual tersebut berdasarkan pepatah yang mengatakan mikul dhuwur mendem jero, atau menjunjung tinggi dan juga mengenang jasa-jasa orang yang telah tiada tersebut. Berobosan memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu menghormati orang yang meninggal, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan tuah dari jenazah. Terlebih jika seseorang yang meninggal tersebut sebelumnya memiliki umur yang panjang. Usia orang yang meninggal tersebut dipercaya akan mempengaruhi umur para saudaranya. Lalu jika orang yang meninggal tersebut memiliki ilmu yang tinggi, maka ilmunya dipercaya akan menurun pada orang yang menerobos. Hingga saat ini masih begitu banyak yang percaya pada mitos tersebut. Ritual berobosan dilakukan di depan rumah orang yang telah meninggal. Orang-orang yang membawa keranda akan mengangkat tinggi-tinggi keranda mayat. Kemudian doa dipanjatkan. Setelah proses doa selesai, ritual tersebut dipimpin oleh anggota keluarga yang paling tua. Mereka melewati keranda dengan cara berjalan secara bergantian. Masing-masing diulang hingga 3 kali. Berawal dari sebelah kanan jenazah, lalu ke sebelah kiri, lalu ke depan hingga kembali ke sebelah kanan. Proses tersebut dilakukan hingga 3 kali. Masyarakat Jawa memang sangat identik dengan hal-hal yang berkenan dengan adat kesopanan dan semacamnya. Tak hanya harus menghormati mereka yang masih bernafas, orang-orang yang meninggal pun juga mendapatkan perlakuan yang sama. Ritual berobosan ini salah satu bentuknya. Nah sahabat Indonesia, jadi itulah 10 kegiatan adat istiadat masyarakat yang berlaku di negara kita versi Melihat Indonesia. Memang bukan tanpa alasan kenapa Indonesia dijuluki negara dengan 1000 budaya. Bagaimana tidak, hampir dari ujung barat hingga timur, masing-masing daerah memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda satu sama lain. Dan kita sebagai generasi muda harus terus merawat serta menjaga adat istiadat yang sudah berlaku agar terus maju dan tidak termakan oleh waktu. Sekian tayangan Melihat Indonesia kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah informasi kalian tentang negara tercinta kita. Sampai jumpa, salam Indonesia.